Assalamualaikum, welcome to my channel Catatan Mimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Catatan Mimi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian kondisinya sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Oke, tanpa basa-basi busuk, langsung aja aku akan bahas lagi-lagi tentang perdapuran. Karena di dapur kalian akan membuat sesuatu yang penuh cinta, penuh hangat untuk kebutuhan keluarga, teman-teman, ya kan pastinya. Maka dari itu, kebutuhan dapur, pilihlah produk-produk yang terbaik. Oke, salah satunya Tara, ini yang di depan kita adalah Magicom Yongma atau alat memasak nasi yang legendaris nomor 1 di Indonesia karena keunggulannya yang sudah pasti. Oh iya, aku bukan endorse, bukan iklan ya. Aku hanya ingin menginformasikan apa pengalaman atau sharing-sharing pengalamanku selama ini memakai Magicom Yongma, dan kenapa aku bisa memastikan atau bisa menstatement kalau Magicom Yongma ini adalah Magicom paling berkualitas nomor 1 di Indonesia. Oke, penasaran kan alasannya kenapa sih? Kalau teman-teman itu wajib banget punya satu alat dapur dengan merek Yongma ini. Alasannya apa aja? Oke, ikutin terus ya channel YouTube aku, tonton videonya hingga akhir, dan jangan lupa dukung channel aku dong dengan cara subscribe. Jangan lupa like commentsnya ya apabila ada yang ingin ditanyakan. Oke, kita langsung aja nih bahas Yongma. Nah, si Yongma ini adalah ya seperti tadi aku bilang, salah satu merek ya, merek pionir terlama atau terlegendaris lah di Indonesia. Salah satunya Yongma ini. Nah, Yongma ini sudah ada sejak zaman milenial kecil itu udah ada Yongma ini ya. Jadi para ibu-ibu milenial pasti ibu-ibunya lagi pasti sudah punya merek Yongma ini. Nah, aku itu berani berstatement ini karena pengalamanku dari orang tuaku terdahulu itu selalu menggunakan Magicom Yongma ini ya, jadi aku tahu banget kualitasnya si Yongma ini bagaimana. Oke, Yongma yang aku punya ini mereknya tipenya, kodenya adalah SMC 4053. Ini kapasitas yang 2 liter dan inner potnya stainless steel. Nah, Yongma SMC 4053 ini punya kembaran loh. Kenapa punya kembaran? Karena ada satu kode yang sama dengan setipe ini SMC 4053, namanya kode SMC 7073. Itu bodinya ya, bodinya mirip betul, hampir mirip, sama sekali nggak bisa dibedain. Bedanya hanya ada 2 teman-teman. Jadi dari segi warnanya dan tampilan bodinya mirip banget ya. Tapi kalau detailin pasti ada perbedaannya dikit, hanya di list ini. Jadi kalau yang SMC 7073 itu tidak ada ini list ininya di bawah. Nah, sedangkan kalau yang SMC 4053 dia uap airnya di sini ya. Penguapannya di sini. Sedangkan yang 7073 penguapan airnya tuh di sini. Jadi satu arah dengan si pegangan ini, gagang bukanya ya. Seperti ini. Nah, begitu teman-teman. Jadi perbedaan aja ya. Hanya di list dan di tempat penguapan airnya. Selebihnya semua sama, SMC 4053 dan SMC 7073. Oke, nah ini warnanya glossy ya teman-teman, jadi nggak doff. Ini bodinya itu material plastik tebal dan glossy. Oke, dari bodinya seperti ini. Oke, next kita lanjut pembahasan mengenai produknya. Nah, produknya ini yang kita bahas poin positifnya dulu ya teman-teman. Poin positifnya apa aja sih? 1, awet. Jadi Magicom ini tuh dipakai bertahun-tahun itu awet teman-teman. Jadi aku pakai ini dari zamannya ibuku sampai aku ya. Itu udah bertahun-tahun pakai produk Yongma, awet, tahan lama hingga bertahun-tahun. Jadi ibuku tuh pernah pakai 5-6 tahun ya. Itu masih oke banget, mesinnya, bodinya masih oke banget. Hanya saja kita ganti karena bosen teman-teman. Dan juga karena dulu kan nggak ada yang modelan stainless ya. Jadi inner potnya pakai yang biasa tuh, yang karbonat tuh.
Nah, karena udah mulai menipis, demi kesehatan kita ganti. Karena kan usianya juga udah 5 tahun, 6 tahun. Tapi selebihnya, nasi itu awet, nggak basi. Siomay ini, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Keunggulan kedua, stainless. Jadi, aku emang prioritasnya ya, kalau untuk kebutuhan dapur, aku pakai produk-produk yang berbahan stainless steel. Jadi, aku sengaja cari Magicom yang inner potnya berbahan stainless steel. Salah satunya si SMC 453 ini dari Yongma, teman-teman. Nah, jadi aku pilih karena kedua itu stainless steel. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi stainless steelnya itu tebel, teman-teman. Kan ada tuh yang tipis ya. Ini menurut aku tebel stainless steelnya. Oke. Nah, poin plus yang ketiga adalah nasi tidak mudah basi. Ini pasti yang ditunggu-tunggu, teman-teman kan. Nah, bertahun-tahun aku pakai Yongma ya, dari zaman ibuku sampai sekarang itu nasi nggak pernah basi. Bahkan ini ya, ini nasi tuh masak kemarin, teman-teman. Jadi aku itu kalau masak nasi kadang-kadang nggak habis seperti ini kan ya. Nah, ini pinggirannya, tepiannya nggak berkeringat, tutupnya juga nggak berkeringat. Nasi tetap kering, tapi bukan kering yang mengerak ya, maksudnya kering nggak basah karena si tetesan-tetesan. Biasanya kan Magicom yang lain kan tuh suka ada tetesan air dari sini ke sini ya. Kalau ini mah nggak kering. Jadi nasinya tetap lembut banget seperti baru masak dan tetap panas ya. Jadi kalau aku tekniknya itu kalau malam, misalkan nasi nggak habis nih ya, malam itu cabut colokannya. Nanti saat pagi colok kembali di warm ya. Sini. Itu nasinya masih oke. Bisa dimakan, rasanya masih sama seperti pemasakan pertama. Jadi di sini tidak ada air, tidak ada keringat. Oke teman-teman, nasinya tetap oke, pulen. Nah, oh ya di sini aku akan ngasih tahu ya teman-teman, kalau dalamnya nih ya, dalamnya itu mulus. Jadi walaupun udah 2 tahun, dalamnya masih mulus, enggak karatan. Nih ya, aku angkat nih. Ini dalam kondisi panas. Oke, aku angkat nih si Magicomnya. Jadi dalamnya itu mulus ya teman-teman, pinggirannya nih. Ini jangan dipegang ya karena ini kondisi mesinnya masih nyala. Nah, ini masih mulus ya. Pinggirannya tuh bisa dilihat sendiri ya. Masih mulus dan piringan bawahnya juga masih mulus ya. Ini agak kotor dikit tadi. Ini masih mulus teman-teman, ini nggak karatan ya, hanya kotoran aja itu. Nah masih mulus teman-teman. Jadi walaupun udah 2 tahun, dia inner pot piringannya, piringan bawahnya itu nggak karatan teman-teman. Seperti itu. Keunggulan keempat kalau menurut aku harga. Oke, untuk harganya itu sekitar mulai dari 650 ribuan. Nah, jadi kan banyak tuh Magicom yang harganya di atas dari Magicom si Yongma ini. Harga 650 ribuan ke atas. Itu kualitasnya kalah sama yang ini menurut aku teman-teman. Jadi aku pernah nyoba beli ya Magicom yang harganya itu mulai dari jutaan lah digitnya. Itu kualitasnya ternyata zong teman-teman. Jadi kalah sama yang ini. Aku pernah share tentang Magicom merek lain ya, yang aku beli di atas harganya 2 kali lipat mungkin dari si Yongma ini ya, untuk ukuran liter yang sama gitu. Nah itu kualitasnya jauh banget. Ini harga lebih murah tapi kualitasnya mantul, nggak usah diragukan lagi teman-teman. Unggulan kelima, bodinya tebal teman-teman. Jadi saat menyentuh ini di dalam itu panas banget ya. Ini panas banget, panas. Jadi kan aku lagi warm ya. Ini kan masakan kemarin lagi dipanaskan, dihangatkan, di warm modenya. Nah itu ini di dalam ini panas ini teman-teman, panas banget. Tapi nasinya nggak kering seperti rengginang nggak ya. Jadi di sininya hangat. Jadi walaupun di mesinnya panas, di sini hangat aja. Jadi nggak membahayakan apabila anak udah mulai ngambil makan sendiri gitu ya. Itu aman. Jadi nggak yang panas gitu kan. Nggak, ini hangat aja. Jadi bodinya ini plastik tebal teman-teman. Ini bukan stainless ya depannya ya, ini plastik tebal. Keunggulan keenam adalah listriknya.
Jadi ini daya listriknya nggak tinggi loh teman-teman, hanya 350 watt aja. Jadi saat memasak nasi ya, saat memasak nasi 350 watt konsumsi listriknya. Tapi saat nasi matang itu akan turun daya listriknya teman-teman. Kalau nggak salah sekitar 150-an watt. Aku pernah baca di brosurnya gitu. Jadi kalau untuk yang listrik 900 watt itu masih aman. Oke, selanjutnya adalah poin minusnya. Di balik keunggulan produk pasti ada poin minusnya kan teman-teman. Kira-kira apa ya poin minusnya? Aku juga sampai bingung nih. Saking bagusnya ini produk, minusnya apa ya? Cari-cari, tapi ternyata ada sih aku nemuin poin minusnya, yaitu satu, tampilannya. Kalau menurut aku tampilannya masih kurang minimalis sih. Jadi walaupun warnanya minimalis ya, warna hitam gitu ya. Dia hanya satu warna ya teman-teman. Jadi hanya ada warna hitam, nggak ada warna lain. Nah, tampilannya kalau menurut aku kurang minimalis karena ini tulisannya juga besar-besar ya kan. Terus ada ininya juga. Ini kotaknya terlalu besar, mencolok gitu ya. Jadi kayaknya kurang minimalis dikit lah ya. Kurang elegan dikit gitu ya. Ini tergantung selera sih. Kalau menurut teman-teman ini sudah elegan, sudah minimalis, ya itu selera teman-teman. Cuma kalau menurut aku ini kurang minimalis sih. Kalau menurut pandangan aku ya. Jadi ini juga ada dua warna, ini abu, ini hitam, ini silver. Ini bukan apa stainless ya depannya ya, semua full body plastik. Nah, seperti ini. Jadi kalau menurut aku tampilannya kurang modern lah, kurang modern minimalis gitu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, yang kedua, poin minus yang kedua. Ini bukan produk digital ya teman-teman, jadi masih manual, tombol manual. Nah, ya kan? Tapi poin minus yang kedua ini aku masih nggak terlalu masalah sih, karena aku emang sengaja cari produk penanak nasi yang emang sengaja pencetan biasa gitu, mode manual biasa. Karena apa? Karena demi keamanan juga teman-teman. Karena kalau masak nasi itu kan cuman butuh taruh, masak, pencet tinggal gitu, nggak ribet-ribet yang pencet gitu ya. Nanti yang ada kalau sering kebanyakan tombol pencetnya itu banyak kan kadang-kadang pilihannya gitu ya, sering dipencet lama-lama kalau menurut aku gampang rusak teman-teman. Jadi emang aku suka sih yang manual gini gitu. Jadi hanya fungsinya untuk menanak nasi, pencet sekali tekan udah tinggal gitu. Jadi yang nggak perlu ribet pencet, yang ada nanti malah rusak teman-teman ya kan. Apalagi nih yang di rumahnya masih punya ya anak-anak di bawah umur ABG itu kan, kadang-kadang suka kedabragan kan, habis buka brak lama-lama si digitalnya ini bisa berpengaruh loh teman-teman ke tombolnya gitu. Kalau buka tutupnya tuh nggak hati-hati, apalagi kadang-kadang tangan kita basah ya di perdapuran suka pencet tombol yang dengan tangan kondisi basah itu ya bisa berdampak juga. Jadi aku suka sih tombol yang manual seperti ini. Jadi poin minusnya kalau menurut aku nggak ada bandingannya sih dengan keunggulannya. Bisa diminimalisir dan paling penting kan keunggulannya ya gitu. Itu sih menurut aku teman-teman. Yang aku selalu pakai produk Yongma ini. Sudah lama banget ya, dan bertahun-tahun. Ini aja udah 2 tahun ya teman-teman. Punya ibuku apalagi sudah bertahun-tahun. Kita ganti karena bosen aja, dan juga karena menjaga inner potnya. Tapi inner pot bisa dibeli ya, bisa diganti. Kalau misalkan teman-teman inner potnya rusak, itu banyak yang jual kok. Nih inner pot ini banyak yang jual, tapi harus yang setipe ya. Kalau misalkan teman-teman selain kode SMC 453 atau 7073 tapi pengen inner potnya yang stainless seperti ini tuh nggak bisa ya, nggak masuk teman-teman. Jadi ini hanya stainless steel, ini hanya khusus yang kode SMC 453 dan 7073 seperti itu teman-teman ya. Nah kalau kalian punya yang biasa, yang keramik mode keramik atau mode karbonat itu, nah itu bisa beli ya di official Yongma. Inner potnya aja, inner potnya itu bisa diganti teman-teman. Kalau misalnya kalian udah kelotokan itu kan bahaya ya. Kalau yang bahan karbonat itu
seperti bahan teflon itu ya. Itu kalau udah ngelotok ganti teman-teman, beli yang baru, inner potnya aja. Kalau si Yongma-nya masih bagus mesinnya, beli aja inner potnya aja gitu teman-teman. Jadi saking nggak pernah errornya, nggak turun ya kualitasnya, meskipun bertahun-tahun ini mesinnya tetap oke ya teman-teman, nggak berturun performanya. Jadi tetap aja gitu, tetap bagus kualitas mesinnya, nggak nurun ke yang standar panasnya gitu. Ini benar-benar panas banget hingga bertahun-tahun gitu teman-teman. Untuk harga ya, harga inner potnya juga standar sih. Harga inner potnya itu 300 ribuan kalau nggak salah, tergantung tipe ya. Kalau yang stainless 300 ribuan, cuman kalau yang di bawah stainless atau selain stainless itu di bawah harganya ya, di bawah harga 300 ribuan gitu. Oke teman-teman, inilah penjelasanku mengenai produk Yongma legendaris dari Magicom, pionir #1 in Indonesia. Apabila teman-teman ingin membeli produk penanak nasi, kalau menurut aku ya, pionirnya, juaranya memang Yongma, The Magic in Life. Pasti kalian gak nyesel deh punya produk Yongma ini sebagai pengisi dapur teman-teman di rumah. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menonton videoku hingga akhir. Jangan lupa dukungannya ya, dengan cara subscribe channel YouTube aku dan juga datang kembali di next video agar aku bisa sharing-sharing informasi lainnya yang bisa menginspirasi kalian semua. Terima kasih, dadah, bye-bye. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Thank you.